Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang konsep komunikasi bisnis, kepuasan pelanggan, dan etika bisnis syariah. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Lutfi Faujan, kemudian ada Gesya Adilia, kemudian ada Delia Lailatul Aini, dan yang terakhir adalah Silva Rawi Pratiwi. Yang pertama adalah pengertian komunikasi bisnis yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi bisnis. Menurut pengertiannya, komunikasi bisnis dapat diartikan sebagai proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi yang kondusif. Jadi di dalam komunikasi bisnis ini diharapkan dapat tersampainya pesan atau informasi agar berlangsungnya keefektivitasan dan efisiensi produk kerja itu sendiri. Dan menurut Purwanto, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini komunikasi bisnis ini berbeda dengan komunikasi lainnya, yaitu komunikasi bisnis memang diperuntukkan untuk, bisnis itu sendiri dan, mempunyai 2 macam bentuk yaitu verbal dan nonverbal itu sendiri. Selanjutnya, nah di sini, tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada 2 bentuk komunikasi utama yaitu verbal dan nonverbal. Di sini yang pertama adalah komunikasi verbal, merupakan suatu bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan cara tertulis maupun dengan cara lisan. Dalam komunikasi verbal, struktur pesan teratur dan terorganisir dengan baik, sehingga tujuan penyampaian pesan dapat tercapai dengan baik. Jadi di dalam komunikasi verbal ini di disampaikannya dengan tertulis ataupun lisan, sehingga, komunikan eee, dapat mendapatkan informasi dengan jelas. Selanjutnya, bentuk dari komunikasi nonverbal berupa gerakan seperti misalnya bahasa tubuh, ekspresi wajah dengan kontak mata, dan lain sebagainya. Selain gerakan, intonasi suara dan juga nada bicara juga termasuk dalam komunikasi nonverbal. Di sini jadinya mungkin, komunikasi nonverbal ini dapat disampaikan dengan, misalnya seseorang menyampaikan secara verbal, namun gerak tubuhnya juga mengikuti, penyampaiannya. Jadi komunikasi dapat berjalan dengan baik, eee, dibersamai verbal dan nonverbal itu sendiri. Selanjutnya, bentuk komunikasi lainnya adalah komunikasi tatap muka, merupakan komunikasi yang dilakukan oleh komunikator dan komunikan secara langsung dalam ruang dan waktu yang sama. Jadi di sini mungkin mungkin dapat dicontohkan dengan tawar-menawar atau, eee keadaan di mana, komunikator dan komunikan ini secara langsung, eee, berkomunikasi di tempat yang sama. Dalam komunikasi tatap muka memungkinkan setiap respon baik dari komunikator maupun komunikan dapat langsung terlihat. Jadi mengurangi miskomunikasi yang terjadi dalam komunikasi bisnis itu sendiri. Selanjutnya adalah komunikasi bermedia, merupakan komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan media seperti telepon, email, radio komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Jadi di sini mungkin untuk keadaan seperti ini, di keadaan pandemi, komunikasi bermedia sangat amat, eee dibutuhkan, sangat amat, sedang digencar-gencarkan karena memang ini yang dapat membantu komunikasi bisnis dapat terus berlangsung, tanpa tatap muka dan bisa mengefisienkan waktu itu sendiri dan bisa mengurangi, resiko-resiko yang dapat terjadi pada masa pandemi seperti ini. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Yang selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan dalam komunikasi bisnis. Berikut adalah langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama adalah pahami bahwa setiap orang memiliki gaya kerja dan kepribadian yang berbeda. Eh, Jadi yang pertama dilakukan adalah memahami keunikan dari setiap individu. Hal ini adalah hal yang wajar terjadi karena gaya kerja dan kepribadian yang dimiliki oleh setiap individu pasti berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah rajin berkomunikasi dan memiliki hubungan yang baik dengan divisi kerja lainnya, yaitu uh, apa ya, menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan lintas fungsi. Komunikasi yang terjalin kuat dengan seluruh bidang atau divisi di dalam perusahaan adalah hal yang dapat mempermudah kita dalam menjalani komunikasi bisnis. Yang selanjutnya adalah bersikap asertif. Asertif atau tegas adalah salah satu sikap yang sangat diperlukan dalam keterampilan bisnis. Sikap tegas bukan hanya perlu dimiliki oleh para pemimpin, namun juga oleh semua orang yang terlibat dalam pekerjaan dan bisnis. Yang selanjutnya adalah menjadi pemecah masalah yang profesional. Kita sangat memerlukan keterampilan ini dalam memecahkan masalah atau problem solving agar kita dapat memiliki kemampuan komunikasi bisnis yang semakin baik dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya, gunakan komunikasi virtual secara efektif. Karena pada masa ini perkembangan teknologi teknologi telah berkembang. Jadi teknologi dapat membantu kita dalam berkomunikasi dan terkoneksi dengan cepat. Yang selanjutnya adalah berlatih politik kantor yang baik. Politik kantor yang dimaksud di sini adalah menunjukkan kesetiaan atau loyalitas kepada pemimpin atau perusahaan. Next. Yang selanjutnya adalah hambatan dalam komunikasi bisnis. Hambatan yang pertama adalah hambatan komunikasi teknis. Dapat dibaca di slide PPT-nya, penjelasan dari hambatan komunikasi teknis. Nah, contoh dari hambatan teknis dalam komunikasi antara lain yaitu keterbatasan alat utama maupun pendukung untuk melakukan komunikasi. Misalnya komunikasi jarak jauh dengan menggunakan smartphone dan koneksi internet. Selanjutnya, hambatan komunikasi semantik. Bisa dibaca ya untuk pengertian hambatan komunikasi semantiknya. Nah, contoh dari hambatan ini adalah perintah dari atasan untuk menyiapkan pesanan pelanggan lebih cepat. Jadi kayak jika tidak ada standar komunikasi maupun SOP yang jelas di perusahaan, karyawan dapat mengartikan bahwa yang terpenting adalah pesanan bisa cepat dikirim dengan mengabaikan standar kualitas dari produk yang dibuat. Nah, selanjutnya hambatan komunikasi manusiawi. Untuk penjelasannya bisa dibaca di slide. Habis itu contoh dari hambatan manusiawi dalam bisnis antara lain tentang perbedaan pendapat tim promosi yang ingin menggunakan media sosial atau brosur yang disebar di keramaian. Mungkin orang yang jarang berinteraksi di media sosial belum mengetahui seberapa efektif melakukan promosi di platform tersebut. Selanjutnya, hambatan komunikasi terkait kultur perusahaan. Untuk pengertiannya bisa dibaca di slide PPT. Sekian dari saya. Dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kepuasan pelanggan. Pertama ada pengertian kepuasan pelanggan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah puas, senang, perihal yang bersifat puas, kesenangan, kelegaan, dan sebagainya. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah mengonsumsi produk atau jasa terhadap kebutuhan, keinginan, dan harapan yang diinginkannya. Kepuasan pelanggan adalah respon dari perilaku yang ditunjukkan oleh pelanggan dengan membandingkan antara kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapan. Apabila hasil yang dirasakan di bawah harapan, maka pelanggan akan kecewa, kurang puas, bahkan tidak puas. Namun sebaliknya, jika sesuai dengan harapan, pelanggan akan puas, dan bila kinerja melebihi harapan, pelanggan akan sangat merasa puas. Selanjutnya, manfaat mengukur kepuasan pelanggan.
Kepuasan pelanggan ini dapat dikategorikan sebagai kurang puas, puas, dan sangat puas. Nah, yang pertama ada mempelajari persepsi masing-masing pelanggan terhadap mutu pelayanan yang dicari, diminati, dan diterima atau tidak diterima pelanggan, yang akhirnya pelanggan merasa puas dan terus melakukan kerjasama. Jadi itu menurut persepsi dari konsumen itu sendiri. Yang kedua, mengetahui kebutuhan, keinginan, persyaratan, dan harapan pelanggan saat sekarang dan masa yang akan datang yang disediakan perusahaan yang sesungguhnya dengan harapan pelanggan atas pelayanan yang diterima. Selanjutnya, meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan harapan pelanggan. Jadi, pelanggan akan memberikan feedback kepada penyelenggara pelayanan. Yang terakhir, menyusun rencana kerja dan menyempurnakan kualitas pelayanan di masa yang akan datang. Nah, jadi ukuran keberhasilan penyelenggara pelayanan itu ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan atau konsumen. Nah, kepuasan pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan atau konsumen itu memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan yang diharapkannya. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang pertama itu ada kualitas produk. Nah, konsumen atau pelanggan biasanya akan lebih menyukai produk yang memiliki kualitas yang terbaik dari yang lainnya gitu, dan memberikan produk sesuai dengan harapannya. Nah, produk yang berkualitas ini adalah produk yang memberikan hasil yang terbaik dan yang diharapkan. Kepuasan pelanggan sangat bergantung kepada kualitas produk yang ditawarkan. Sehingga apabila sebuah perusahaan dapat memberikan produk yang berkualitas dan memberikan kepuasan terhadap pelanggan, maka tidak menutup kemungkinan produk yang dihasilkan tersebut akan diminati pelanggan. Nah, yang selanjutnya itu adalah harga. Harga ini merupakan suatu nilai atau penilaian terhadap suatu barang. Nah, selain kualitas produk, pelanggan juga akan memilih harga yang lebih murah dalam menentukan produknya. Gitu. Namun beberapa perusahaan yang tidak menangani penetapan harga yang terlalu berorientasi biaya. Gitu. Harga kurang sering divariasi untuk mengambil keuntungan dari perubahan pasar. Gitu. Harga ditetapkan secara independen dan bukan sebagai unsur intrinsik dari strategi penentuan posisi pasar. Serta harga kurang cukup bervarian untuk berbagai macam produk, segmen pasar, dan saat pembelian. Yang selanjutnya itu adalah service quality atau kualitas pelayanan. Nah, kualitas pelayanan ini merupakan faktor penting dalam pengambilan mempengaruhi kepuasan pelanggan gitu. Nah, kualitas pelayanan dapat dinilai dari bagaimana cara berinteraksi dengan pelanggan atau konsumen. Selain itu, seorang pelanggan sering membuat penilaian mengenai kualitas pelayanan berdasarkan bukti-bukti yang nampak selama berinteraksi dengan perusahaannya gitu. Nah, perusahaan yang memberikan komitmen pada kualitas dan secara konsisten memberikan kualitas pelayanan akan mendapatkan keunggulan bersaing sehingga perusahaan dapat dengan mudah membina loyalitas pelanggan dan membina hubungan pelanggan dengan sukses. Gitu. Yang selanjutnya itu ada emotional factor. Gitu. Nah, biasanya emosi ini merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Yang selanjutnya itu biaya dan kemudahan. Pelanggan biasanya akan relatif memilih tempat yang memberikan kemudahan dan nyaman gitu serta efisien dalam mendapatkan produk atau pelayanan. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada etika dan bisnis dalam Islam. Next. Nah, etika dalam Islam ini, pengertian etika ini bisa dibaca seksama ya. Nah, menurut Quraish Shihab dalam Muhammad Fauroni R. Lukman, secara normatif Al-Quran relatif lebih banyak memberikan prinsip-prinsip mengenai bisnis yang bertumpu pada kerangka penanganan bisnis sebagai pelaku ekonomi dengan tanpa membedakan kelas. Selain bersumber dari Al-Quran, etika berbisnis juga dapat dipelajari dari perilaku keseharian dari Nabi Muhammad SAW. Karena sunnah juga merupakan sumber hukum dalam Islam selain Al-Quran. Next.
Nah, adapun etika dalam berbisnis yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu yang pertama adalah kejujuran gitu. Ada riwayat hadis yang dikatakan oleh hadis riwayat Al-Ghazwani yang artinya tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib kecuali ia menjelaskan aibnya. Adapun hadis lain yang memiliki arti siapa yang menipu kami maka dia bukan kelompok kami. Nah, dari hadis tersebut bisa Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar bersikap jujur dalam melakukan suatu bisnis. Nah, sikap kejujuran Rasul dalam bisnis ini merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip customer oriented pada konteks sekarang. Yang selanjutnya yaitu menolong dan memberikan manfaat kepada orang lain. Kesadaran tentang signifikan sosial kegiatan bisnis. Dalam Islam, pelaku bisnis itu tidak hanya sekedar mengejar keuntungan semata, seperti yang diajarkan dalam ekonomi kapitalis, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun atau menolong orang lain, sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Yang selanjutnya itu adalah tidak menipu. Firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang artinya celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Nah, dalam ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa sebagaimana pembisnis tidak diperbolehkan untuk melakukan penipuan dalam berbisnis. Seorang pembisnis harus bersifat transparansi atau terbuka, baik itu dari kualitas produknya maupun komposisi dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tidak menipu. Nah, agama Islam ini sangat menghargai adanya persaingan dalam berbisnis, namun bukan menghalalkan segala cara untuk bersaing karena sangat bertentangan dengan muamalah yang diajarkan agama Islam. Islam mengajarkan agar berlomba-lomba dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bagaimana bersaing dengan cara yang baik dan melarang persaingan yang tidak sehat. Yang sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Nah, yang selanjutnya itu tidak menimbun barang. Dalam Islam, istilah ini disebut dengan ihtikar. Ihtikar adalah menimbun barang atau menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik gitu dan keuntungannya pun menjadi besar. Nah, perbuatan ini sangat dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya itu tidak melakukan monopoli. Monopoli sangat dilarang dalam Islam. Islam tidak membenarkan eksploitasi atau penguasaan individu tertentu atas hak milik sosial seperti air, udara, dan tanah, serta kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Yang selanjutnya itu menjual hanya komoditas bisnis yang halal, bukan barang yang haram. Jadi berjualan dalam berbisnis itu harus menjual barang-barang yang halal dan tidak boleh menjual barang-barang yang haram gitu, seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu ada bisnis harus terbebas dari unsur riba. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 278 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sia-sia riba jika kamu beriman. Oleh karena itu Allah dan Rasulnya mengumumkan perang terhadap riba. Gitu. Jadi sangat dilarang dalam Islam. Yang selanjutnya itu adalah bisnis dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan. Nah, dalam berbisnis itu perlu adanya suka sama suka. Jadi tidak ada paksaan dari pihak satu maupun dari pihak yang lainnya gitu. Jadi harus sukarela. Nah, yang terakhir adalah membayar upah sebelum keringat karyawannya mengering. Gitu. Nabi Muhammad bersabda, berikanlah upah kepada karyawan sebelum kering keringatnya. Nah, Rasulullah pun mengajarkan untuk menyegerakan dalam membayar upah pegawainya. Hadis ini
mengidentifikasikan bahwa pembayaran upah harus disegerakan dan tidak boleh ditunda-tunda. Next. Nah, berikut adalah contoh jenis yang dianjurkan dalam agama Islam. Yang pertama itu ada berdagang atau berwirausaha. Nah, Rasulullah dikenal sebagai pembisnis yang sukses. Bisnis yang digeluti oleh Rasulullah adalah berdagang. Nah, pada saat zaman Rasulullah pun kemakmuran masyarakat di era masa lalu berasal dari makmurnya pasar. Jadi Islam sangat menganjurkan untuk berdagang. Berwirausaha pun merupakan salah satu menjadi manfaat itu bagi orang banyak. Yang selanjutnya itu adalah sewa tanah. Nah, sewa ini bisa meliputi sewa perkebunan, sewa lahan, maupun sewa sebagainya. Dan sewa tanah ini keuntungannya itu dibagi hasil yang sudah disepakati. Next. Next. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.